Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Palma itu diculik, terus si Lil Tana ini ingin melapor ke Kain. Nah, jadi sampai situ. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Di pembahasan yang ada di video kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana Lil Tana itu ingin pergi melapor kepada Kain. Tapi sebelum itu dia udah melapor ke tempat markas prajurit. Tidak lama kereta mereka pun tiba di kediaman Kain. Para prajurit yang berjaga di depan gerbang pun gugup ketika melihat kereta yang tampak seperti milik seorang bangsawan itu tiba-tiba datang. Para prajurit itu pun segera memperbaiki posisi mereka. Lalu Nigito pun mengatakan bahwa di dalam kereta itu ada Tuan Putri Kekaisaran Visus Lil Tana. Meskipun mereka belum membuat janji, namun mereka ingin bertemu dengan Kain dan meminta penjaga untuk menyampaikan pesannya tersebut. Para prajurit itu pun sama sekali tidak menyangka bahwa seorang putri kaisar akan datang langsung ke rumah keluarga Silphot itu. Dan seakan tak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka, salah satu seorang prajurit pun berlari ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Ketika prajurit itu memberi laporan kepada Colin, Colin pun memerintahkannya agar segera memandu mereka ke dalam. Lalu prajurit itu pun bergegas kembali ke gerbang untuk mempersilahkan tamunya masuk. Nigito pun membawa kereta itu memasuki gerbang mansion milik keluarga Silphot dan berhenti di halaman depan mansion. Colin dan seluruh pelayan rumah pun sudah berbaris, termasuk Kain yang berada di tengah barisan itu. Nigito pun membuka pintu kereta, lalu Lil Tana pun turun. Kain pun menyambut dengan senyuman, namun ekspresi Lil Tana masih kaku. Lil Tana pun mengatakan bahwa ada hal yang sangat darurat yang ingin dibicarakannya, sehingga memaksa ia berkunjung ke tempat Kain di jam seperti itu. Lil Tana pun masuk ke dalam mansion dengan pandu oleh Kain, dan sebuah patung Red Dragon pun masuk ke dalam bidang pandangan Lil Tana yang membuat tubuhnya melemas kaget untuk sesaat. Namun karena ia sudah mendapatkan penjelasan sebelumnya dari Nigito, Lil Tana pun berhasil menahan rasa keterkejutannya. Lil Tana pun memandangi patung naga yang terlihat sangat rapi seakan ia masih hidup itu. Kain yang tidak memperdulikan kekaguman Lil Tana itu pun membimbingnya menuju ke ruang tamu. Kain dan Lil Tana pun duduk saling berhadapan di ruang tamu. Lalu Colin dan Nigito pun berdiri di belakang tuan masing-masing. Di sudut ruangan ada Sylvia yang sedang menyeduhkan teh. Saat tehnya sudah siap, ia pun meletakkannya cangkir di depan mereka, lalu menuangkan teh ke dalamnya. Setelah Kain mempersilahkan Lil Tana untuk meminum teh itu, ia pun meminumnya. Kemudian Kain pun menanyakan tentang hal darurat yang membawanya ke sana. Lil Tana pun melirik ke arah Nigito yang berada di belakangnya, dan Nigito yang menyadari hal itu pun langsung berbicara. Nigito pun menjelaskan seluruh kejadian yang ia saksikan dalam perjalanan pulang ke sekolah, termasuk tentang penculikan yang terjadi di dalam distrik bangsawan. Nigito juga menjelaskan bahwa saat ini mereka baru saja kembali dari markas penjaga untuk melaporkan hal tersebut. Mendengarkan seluruh cerita itu, perlahan-lahan Kain pun mulai mengerutkan alisnya, sebab itu adalah kasus penculikan di distrik bangsawan kerajaan Esford. Dan saat ini seorang putri Kekaisaran Visus sendiri yang melaporkan hal itu. Kain pun segera membungkukkan kepalanya atas masalah di dalam kerajaan itu. Melihat Kain yang tiba-tiba membungkuk itu, Lil Tana pun kebingungan dan dengan tergesa-gesa meminta Kain mengangkat kepalanya. Setelah mengangkat kepalanya sambil tersenyum, Kain pun mengatakan bahwa alasan dia menundukkan kepalanya karena Lil Tana sudah melakukan sesuatu demi kerajaan Esford. Dan sebagai salah satu seorang bangsawan, Kain pun merasa perlu untuk mengapresiasinya. Melihat senyuman Kain itu, pipi Lil Tana pun memerah. Nigito yang sedang berdiri di belakangnya pun hanya tersenyum sambil bergumam tentang senyuman yang mampu meluluhkan hati sang putri kekaisaran. Kain pun mengatakan bahwa
Dia juga akan menyelidiki hal itu walaupun dia juga tidak yakin apa yang bisa dilakukannya. Lil Tana pun mengangguk mendengar perkataan Kain itu. Karena kecemasan dalam hatinya kini telah menghilang, terdengarlah suara perut Lil Tana yang menggema di seluruh ruangan. Kain pun hanya tersenyum mendengar hal itu, sedangkan wajah Lil Tana menjadi lebih merah karena malu. Kain pun menawarkan Lil Tana untuk makan bersama dan segera menyuruh Colin untuk mempersiapkannya. Kemudian Colin pun melirik ke arah Sylvia, lalu Sylvia yang sedari tadi bersiaga di sudut ruangan pun mengangguk dan segera meninggalkan ruangan itu. Beberapa menit kemudian ruangan itu pun diketuk dan Sylvia pun masuk kembali ke ruangan itu untuk melaporkan bahwa persiapan makanannya sudah selesai. Mendengar hal itu Kain pun mengangguk. Sylvia pun menjelaskan seluruh menu yang ada, terutama hamburger. Namun Lil Tana merasa heran dengan semua menu yang tak pernah ia dengar itu. Lalu Kain pun memandu Lil Tana menuju ke ruang makan. Kain dan Lil Tana pun duduk berdampingan, sedangkan Nigito dipersilakan duduk sebagai tamu. Di meja makan itu segala jenis makanan pun sudah dihidangkan. Lil Tana pun merasa tertarik dengan banyaknya menu yang semuanya belum pernah ia lihat sebelumnya itu, terutama ketika ia melihat gumpalan daging yang bernama hamburger itu, sehingga ia sangat penasaran seperti apa sebenarnya makanan tersebut. Lalu Kain pun mengangkat gelas berisi jus miliknya dan memberikan aba-aba untuk bersulang. Dengan kagum Lil Tana pun terus memandangi setiap gelas dan piring yang berisi makanan dan minuman yang tak pernah ia lihat di Kekaisaran Visus sebelumnya. Lil Tana pun memegang pisau dan garpunya lalu menusukkan pisaunya ke dalam steak hamburger itu. Nah, ternyata di sini Kain itu belum tahu ya kalau yang diculik itu adalah si Palma. Kemudian Lil Tana pun membawa potongan hamburger yang ada di garpunya itu ke dalam mulutnya dan secara perlahan mengunyahnya. Merasakan makanan yang baru dicicipinya itu, Lil Tana pun mulai tersenyum. Rasa gugupnya pun menghilang dan kecepatan menyuap Lil Tana pun semakin bertambah. Dan dalam sekejap ia pun akhirnya menyadari bahwa hamburger yang ada di hadapannya telah lenyap. Setelah melihat ekspresi sedih Lil Tana itu, Kain pun bersyukur karena Lil Tana menyukainya dan menawarkan hamburger lagi kepada Lil Tana. Mendengar itu Lil Tana pun tersenyum dan nyaris saja menyetujuinya. Namun tiba-tiba Nigito berdeham, lalu ekspresi Lil Tana pun berubah seperti menahan diri. Meskipun Lil Tana menunjukkan ekspresi yang agak menyesal, Lil Tana pun mengarahkan perhatiannya kepada menu lainnya. Namun makanan lain itu pun juga mengeluarkan kelezatan yang tak pernah ia duga dan ia pun kembali tersenyum. Kain pun melanjutkan menyantap makanannya sambil menikmati perubahan ekspresi itu. Saat Kain bertanya tentang situasinya di sekolah, Lil Tana pun menjawab dengan mengatakan berkat Tele, Silk dan juga Kain membuat kegiatan sekolahnya menjadi sangat nyaman. Selain itu, ia juga sudah bisa mengobrol dengan murid-murid lain di kelas sehingga ia tidak ada masalah. Sambil mengangguk, Kain pun tersenyum dengan jawaban Lil Tana itu. Meskipun berada di kursi bawah, Nigito yang juga ikut menyantap makanan bersama mereka pun juga menikmati setiap gigitan yang ia makan. Dan ketika makan malam selesai, mereka pun menikmati teh. Lalu Colin pun mendekati Kain yang sedang duduk itu dan membisikkan di telinganya bahwa ketua perusahaan Sarakan yang tampak tergesa-gesa ingin bertemu dengannya. Kain pun segera memerintahkan Colin untuk memandunya ke ruang tamu. Colin pun mengerti dan segera pergi untuk memberikan jawaban. Kain pun minta izin kepada Lil Tana untuk meninggalkannya sebentar dan mempersilahkan mereka yang menikmati makanan penutupnya. Lil Tana yang seharusnya sudah kenyang itu pun kembali menelan ludahnya mendengar kata makanan penutup. Setelah memberikan instruksi kepada Sylvia, Kain pun meninggalkan ruang makan itu menuju ke ruang tamu. Ketika Kain membuka pintu, tiba-tiba Tamanis pun bersujud di hadapannya sambil mengabarkan bahwa Palma telah diculik. Mendengar kabar itu, mata Kain pun langsung terbuka lebar dan menduga bahwa Palma telah pergi ke distrik bangsawan siang hari itu. Tamanis pun membenarkannya dan mengatakan bahwa karena mereka telah mendapatkan gelas-gelas itu dari Kain, Palma pun pergi untuk menghubungi para bangsawan yang telah melakukan pesanan. Namun sampai malam Palma belum juga kembali. Prajurit juga datang ke toko dan memberitahu bahwa kemungkinan Palma sudah diculik. Itu karena mereka menemukan catatan bahwa Palma telah memasuki distrik bangsawan, namun mereka tidak menemukan catatan keluarnya. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Tamanis pun kembali menempelkan wajahnya ke lantai dan memohon kepada Kain agar untuk membantu untuk menyelamatkan si Palma.
Tamanis pun mengatakan bahwa Palma adalah anak satu-satunya Sabinos, si adiknya. Jika terjadi sesuatu padanya, dia pun tidak tahu harus bagaimana menunjukkan wajahnya kepada adiknya, sehingga ia sangat berharap Kain bisa membantunya. Kain pun dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Tamanis yang sedang memohon dan menangis di hadapannya itu, dan akan mencoba melakukan yang terbaik untuk membantunya. Kain pun memberikan instruksi kepada Colin untuk segera memanggil Liltana. Colin pun mengangguk dan segera meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian pintu pun diketuk dan Colin pun kembali bersama dengan Liltana di belakangnya. Setelah Liltana bertanya apa yang terjadi, Kain pun mengatakan bahwa kemungkinan yang diculik adalah Palma. Mendengar perkataan itu, Liltana pun melelehkan matanya. Lalu Kain pun melanjutkan perkataannya bahwa tamunya sekarang adalah Tamanis, ketua perusahaan Sarakan tempat tinggal Palma, dan saat ini dia datang untuk urusan itu. Liltana pun panik sehingga Kain pun berusaha untuk menenangkannya. Tamanis yang duduk di sofa di lantai Tamanis yang masih terduduk di lantai itu pun merasa heran dengan sosok seorang putri bangsawan yang tiba-tiba diundang masuk oleh Kain. Mengetahui hal itu, Kain pun memberitahu Tamanis bahwa Liltana, tuan putri kekaisaran Visus itu, ialah orang yang melaporkan kasus penculikan itu. Tamanis pun terkejut mendengarkan perkataan Kain itu dan minta maaf atas ketidaksopanannya tersebut. Bentar dulu, kita minum ya. Setelah menenangkan Tamanis dan membantunya untuk berdiri, Kain pun mempersilahkannya untuk duduk di sebelahnya. Kain pun berusaha menyampaikannya dengan nada-nada tenang bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan si Palma. Namun di balik ketenangannya itu, Kain mengepalkan tinjunya dengan sangat keras dan ia pun telah membulatkan tekad di dalam dirinya untuk segera menemukan Palma. Nah, di sini nih si Kain ya pokoknya waduh, membara lah gitu. Pengen ngebunuh, pengen ngebantai kayak Dogwheel gitu ya. Selain karena yang diculik ternyata adalah Palma, Liltana pun juga ingin ikut membantu Kain. Namun Kain menggelengkan kepalanya dan meminta Liltana untuk mempercayakan semuanya kepadanya. Liltana pun sadar bahwa Kain dengan sopan menyuruhnya untuk pulang. Ia pun melirik ke arah Nigito. Nigito pun menyadari hal itu dan bergegas meninggalkan ruangan dan menuju ke kereta. Sebelum pergi, Liltana pun meminta Kain untuk segera menghubunginya jika terjadi sesuatu. Kain pun mengangguk dengan senyumannya kepada Liltana yang mengatakan itu dengan penuh semangat. Setelah mengatakan kepada Tamanis untuk menunggu di ruangan itu, Kain pun keluar rumah untuk mengantar kepergian Liltana. Setelah Liltana menyampaikan salamnya dari jendela kecil di kereta, Nigito pun memberi aba-aba untuk segera berangkat. Ketika Kain kembali ke dalam, ia pun tak menuju ke ruangan tempat Tamanis menunggu. Namun ia langsung menuju ke ruang kerjanya untuk mensummon si Dharmesia. Seketika muncullah sebuah lingkaran sihir dan kemudian Dharmesia pun muncul di tengah lingkaran tersebut. Dharmesia pun bertanya kepada Kain apakah telah terjadi sesuatu. Kain pun mengatakan bahwa temannya telah diculik dan dia memperkirakan bahwa temannya tersebut masih ada di suatu tempat di ibu kota itu, sehingga Kain meminta Dharmesia untuk mencarinya. Melihat Kain yang mengatakan itu dengan ekspresi yang serius, Dharmesia pun meletakkan tangannya di dagunya dengan sedikit kebingungan karena ia tidak mungkin bisa menemukan orang yang bahkan tidak dia kenal sama sekali. Kemudian Kain pun membuat gambaran Palma di dalam benaknya dan kemudian memusatkan energi sihirnya ke salah satu tangannya, lalu mengirimkannya kepada Dharmesia. Meskipun agak terkejut, Dharmesia pun tersenyum mengetahui bayangan yang tiba-tiba muncul di kepalanya itu. Dengan ini Dharmesia pun akan bisa menemukannya. Melihat Dharmesia yang menunjukkan wajah puasnya, Kain pun melanjutkan perkataannya dengan bertanya kepada Dharmesia berapa lama yang ia bisa menemukannya. Dharmesia pun mengatakan jika hanya di ibu kota, mungkin dia bisa menemukannya sebelum hari itu berakhir. Sebelumnya Kain pernah menghentikan Dharmesia yang ingin menunjukkan kekuatannya di hadapannya. Karena kemampuan Dharmesia sebagai pengguna serangga itu terlalu berat untuk mental orang biasa. Sambil tersenyum pahit, Kain pun hanya bisa mengatakan harapannya kepada Dharmesia dan kemudian Kain pun kembali ke ruangan Tamanis. Sylvia pun tampak sedang menghibur Tamanis yang sedang murung. Ketika Kain memasuki ruangan, Tamanis pun berdiri dari kursinya dan memungkuk dalam-dalam sambil menyampaikan harapannya. Menanggapi itu, Kain pun mengangguk dan meminta Tamanis untuk duduk kembali dan mengatakan bahwa dia sudah mengatur pencarian Palma dan kemungkinan mereka akan menemukannya hari itu juga. Tamanis pun terkejut dan sama sekali tidak pernah menduga jawaban Kain itu. Tamanis sangat keheranan serta sangat mengagumi Kain yang selalu memunculkan gerakan tak terduga dan bahkan juga membuat produk-produk yang tak pernah ada di dunia itu sebelumnya. Berkat Kain,
Perusahaan Sarakan pun telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terbaik di ibu kota kerajaan itu dan berhasil memonopoli penjualan barang-barang gelas ke seluruh kerajaan. Bahkan, produk Ray versi mereka pun telah menjadi komoditi ekspor. Tamanis pun sadar dan memahami betul bahwa perusahaannya itu sangat bergantung pada kain, sehingga tak aneh jika perusahaannya itu disebut sebagai perusahaan Silford. Namun, Tamanis yang sangat menghargai setiap pertemuan dengan orang-orang itu terus-menerus berkeliling ke desa-desa tanpa kenal lelah, karena ia sadar bahwa bisnis itu adalah bisnis yang ia mulai dengan membuat barang-barang kecil untuk kehidupan sehari-hari. Setelah mengatakan kepada Tamanis untuk menunggu dengan tenang di rumahnya, Kain pun masuk ke kamarnya dan melepaskan pakaian bangsawannya, kemudian menggantinya dengan kostum petualang. Ia juga menyiapkan pedang di pinggangnya dan bersiap untuk memulai sebuah pertempuran dan pembantaian. 2 jam kemudian Dharmesia pun muncul di ruangan itu dan memberikan laporan bahwa ia telah menemukannya. Dharmesia menjelaskan bahwa saat ini Palma sedang disekap di ruang bawah tanah sebuah perusahaan dan sedang diawasi oleh 3 orang penjaga. Kain pun mengangguk mendengar laporan itu, namun ekspresi Dharmesia terlihat agak sulit menjelaskannya karena dia baru saja melihat ada satu kereta yang dinaiki oleh seorang gadis yang datang mendekat ke lokasi perusahaan tersebut. Mendengar hal itu, Kain pun langsung bisa membayangkan siapa gadis itu sehingga ia pun meminta Dharmesia untuk segera mengantarkannya ke sana karena jika terjadi sesuatu pada gadis itu, kerajaan Esford bisa dalam masalah. Lalu Kain dan Dharmesia pun berpindah dan menghilang dari mansion. Namun di ruangan itu tidak hanya ada Kain, di sana juga ada Colin dan Sylvia. Colin yang tidak memahami hal itu pun bertanya kepada Sylvia tentang Dharmesia yang seharusnya berada di Drintel itu tiba-tiba berada di ibu kota. Dan Sylvia pun hanya menjawabnya dengan tersenyum pahit. Sylvia pun meletakkan secangkir teh yang baru diseduh di depan Colin, dan Colin pun mengambil cangkir teh tersebut dan meminumnya lalu menghela napas. Di tempat lain, Kain pun berdiri di hadapan sebuah gedung yang di dindingnya terbuat dari tumpukan batu dan memiliki 3 lantai. Bangunan itu memiliki penampakan yang mencolok yang benar-benar mengesankan sehingga menegaskan bahwa itu adalah bangunan yang mewah. Setelah melihat tanda bertuliskan perusahaan Narnis, Kain pun mengerti perihal masalahnya. Kemudian Kain pun meletakkan tangannya di pintu masuk. Ketika Kain mencoba membuka pintu itu, tapi pintunya terkunci. Kain pun tidak terlalu memperdulikan hal itu dan ia pun langsung mengalirkan sihirnya ke telapak tangannya, dan dalam sekejap terdengarlah suara engsel pintu yang pecah dan jatuh yang membuat pintu itu terjatuh ke dalam bagian gedung. Lalu Kain pun masuk ke dalam, dan di sana terlihatlah sosok Liltana yang sedang kayak ditekan gitu, gimana ya? Ya pokoknya dipeluk dari belakang lah gitu. Dan Nigito yang mengangkat tangannya seakan menyerah, serta beberapa pria yang sedang memegang pedang mereka. Semua orang pun tampak tertegun dengan kejadian itu. Melihat Liltana yang digitukan, Kain pun mulai merasa marah. Bukan merasa marah sih, tampak marah lah. Dan segera ingin membereskan prajurit yang sedang mengekang si Liltana. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Bang, kok pendek bang? Ya pendek karena kita membuat skripnya itu cepat gitu. Jadi minimal 2. Mungkin di next bisa jadi 3 chapter kali ya. Tapi nggak tahu lah, semampunya aja, asalkan ada upload. Tapi sih pengennya yang durasi sekitar 20-an ke atas gitu. Jadi ya begitulah. Nah, di video selanjutnya itu kita akan menyaksikan aksi dari Kain yang memberantas para prajurit-prajurit sampah tersebut. Dah, sampai segini dulu dan see you.